Hai, selamat datang di Akalogy. Channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Di video kali ini, dalam nuansa UTBK 2023, kita akan membahas contoh-contoh soal yang diberikan oleh Kemendikbud kepada calon peserta UTBK 2023. Hari ini kita akan membahas contoh soal penalaran matematika. Selamat menyaksikan Sobat AK. Ya, buat hari ini kita akan coba bahas soal penalaran matematika ya Sobat AK. Jadi sama seperti dengan video sebelumnya, kita akan coba contoh soal di sini. Kita isi lagi ya nama kita, terus asal sekolahnya gitu ya. Kemudian kita akan coba pilih menunya nanti ya, sama seperti yang sebelumnya. Kita akan pilih hari ini penalaran matematika. Oke, kita lanjut. Ya, soal yang pertama di sini soal statistika ya Sobat AK. Sama, kita juga udah coba copy-copy, kita lihat di sini. Dalam suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Rata-rata dari ulangan matematikanya adalah 80. Berarti 80 ini itu dari total ya. Dari 28 siswa. Nah, kemudian dari hasil tersebut ada 4 orang yang harus remet ya. Yang nilainya itu masing-masing 52, 56, 62, dan 66. Nah, setelah remedial ternyata rata-rata peserta yang remet itu naik 7 poin gitu. Nah, itu jadi narasinya. Ini akan digunakan untuk beberapa soal berikutnya. Nomor 1, jika sebelum remedial rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di kelas tersebut adalah 78, maka rata-rata nilai murid yang perempuannya itu berapa? Oke, kita bisa berangkat dari total rata-ratanya dulu ya. Nah, logikanya itu berarti kan untuk rata-rata itu adalah total nilai dibagi peserta gitu kan. Nah, di mana total nilainya ini kita bagi dua nih Sobat AK. Jadi total nilai yang laki-laki ditambah total nilai yang perempuan, ya kan? Dibagi banyaknya laki-laki sama banyaknya perempuan gitu. Nah, gimana sih untuk menghitung nilai total nilai laki-lakinya di sini? Total nilai laki-lakinya di sini kan sama aja dengan rata-rata gitu ya. Rata-rata dikali banyak pesertanya gitu. Nah, kalau yang ini juga sama berarti rata-rata yang perempuan dikali banyaknya siswa perempuan. Itu untuk mendapatkan totalnya seperti itu. Oke, yang tadi di sini kan 80 ya. Kita isi di sini 80 sebagai rata-rata keseluruhan. Kemudian total nilai laki-lakinya itu berarti rata-rata ulangannya di sini sudah ada 78. 78 dikali sama 12 ditambah yang kita mau cari rata-rata perempuan dikali banyak siswa perempuannya ya. Yaitu ada sebanyak 16. Nah, dibagi sama 12 tambah 16 atau sama aja dengan 28. Jadi kalau kita kali silang nanti 28 dikali 80 dikurangin 78 kali 12 ya. Langsung aja dibagi sama 16. Nanti dapatlah rata-rata untuk siswa perempuannya nih Sobat AK. Nah, kita coba baginya bagi langsung gitu misalnya. Kalau kita mau bagi langsung berarti kita bagi sama 4 dulu mungkin ya. Biar lebih kecil. Bagi 4 hasilnya 3, bagi 4 hasilnya 20. Nah, kalau masih bisa dibagi lagi gitu, nanti coba bagi lagi aja gitu ya. Cuma ini nggak bisa sih harusnya ya. Paling cuma bisa dibagi 2. Bagi 2, 39. Bagi 2 gitu ya. Berarti sama aja 280 dikurangin. Ini 39 dikali 3 itu hasilnya adalah 117. Dibagi sama 2 berarti dapatnya itu adalah 163 ya. Dibagi 2 hasilnya adalah 81,5. Maka jawabannya yang C. Ya, kita isi lagi sama seperti sebelumnya. Ya. Next kita ke nomor 2. Nah, masih dalam narasi yang sama, rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat siswa yang mengikuti remedial adalah 83,5. Oke, untuk yang pertama, berarti kita perlu perhatikan, totalnya itu kan pertama-tama kita harus tahu total ya, yaitu 28 dikali 80. Nah, kita harus kurangin dengan yang tadi ini nih, keempat siswa ini nilainya, gitu. Ya, kalau ini kan kita jumlahin dapatnya 108. Kalau yang dua ini dijumlahin dapatnya itu adalah 128. Kalau ditotalin nanti dapatnya adalah 236 gitu ya. Nah, kita kurangin aja. 236 berarti nanti dibaginya itu sama 28 kurang 4 ya. Nah, bagi dibaginya sama 24. Gitu aja sih. Ini kita tinggal hitung aja ya. Berarti 28 kali 80 dikurang 236 per 24 nanti akan dapat hasilnya adalah 83,5 ya. Ini benar ternyata pernyataan nomor satunya. Oke.
Nah, kemudian untuk nomor 2, sebelum ikut remedial, rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 60. Nah, ini tinggal kita cek aja sebenarnya. Tadi kan 236 ini adalah total yang remed. Jadi cukup kita bagi 4 gitu ya. Dapatnya adalah 236 dibagi 4. Nanti hasilnya adalah 59 ternyata gitu. Ya. Jadi salah pernyataan nomor 2-nya. Next, pernyataan nomor 3. Setelah remedial, rata-rata nilai ulangan keseluruhan murid adalah 81. Nah, kita kan tadi udah tahu kalau total ulangan mereka itu aslinya itu adalah 28 dikali 80 ya, Sobat Angka. Nah, terus tadi ada keterangan di soalnya, kalau setelah ikut remedial, rata-rata peserta yang remed naik 7 poin. Nah, ini kan cuma ada di 4 orang ini nih. Ya, jadi tinggal ditambahin aja 4 dikali 7 nih, alias 28. Kita bagi ya sama 28. Ini enak nih angkanya memang. Ini bisa dibagi 28. Ini kalau dibagi 28 sisa 1. Berarti sama aja 81. Maka pernyataan nomor 3 nih ini juga benar. Gitu. Oke, ini untuk ngecek aja sebenarnya. Jadi karena di sini apa namanya pernyataan 1 3 udah benar dan 2 salah, maka jawabannya adalah yang 1 3 gitu ya. Next untuk nomor 3 di sini. Nah, akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Berilah tanda pada kolom yang sesuai. Oke, yang pertama, banyak cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan perempuan. Tadi perempuannya itu kita ini lagi ya. Laki-lakinya 12, perempuannya adalah 16. Berarti karena dipilih 5, ini cukup untuk yang pernyataan nomor 1 itu 16 kombinasi 5 ya. Nah, berarti sama aja dengan 16 kali 15 kali 14 kali 13 kali 12 dibagi 5, 4, 3, 2, 1. Oke? Di sini kita bisa coret-coret beberapa ya. Yang kita bisa coret ini kan hasilnya 6, ini 2 gitu. Terus ini yang enaknya nih 15 sama 5, 3. Terus 4 sama ini 4 ya. Jadi kita cukup kaliin aja nih. Eh, kita coba satu-satu nggak apa-apa. 12 dikali 14 dikali 26 gitu ya. Oke, nanti bisa dicek. Ternyata hasilnya itu benar 4.368. Ya, maka pernyataan nomor 1-nya ini benar. Gitu. Oke, pernyataan nomor 2. Banyaknya cara memilih sehingga pengurusnya semuanya laki-laki. Nah, ini kebalikannya aja. Berarti 12 kombinasi 5. Berarti kita coba hitung lagi sama kayak tadi. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, ini 5 faktorial itu sama aja dengan 120 ya. Ini 120. Jadi kalau mau mencoret ini enak angkanya. Tinggal 72 dikali 11 ya. Berarti nanti dapatnya itu adalah 792. Maka pernyataan yang di sini salah. Ya, harusnya 792. Ya, kita checklistnya di sini gitu. Nah, nomor yang ini banyaknya cara memilih sehingga terdapat 2 murid laki-laki sebagai pengurus inti. Tepat ya. Berarti 2 laki-laki dan 3 perempuan. Berarti 2 laki-laki ini kan artinya 12 kombinasi 2. Kita kalikan dengan 16 kombinasi 3 ya, Sobat Angka. Jadi nanti ini sama aja dengan 12 kali 11 dibagi 2 kali 1. Kita kaliin dengan 16, 15, 14 dibagi sama 3, 2, 1 gitu. Ya, ini bisa coret-coret. Ini coret 6. Hasilnya berarti yang di sebelah kiri 66 dikali sama yang di sebelah sini. Ini coret 5, ini coret 7 ya. Berarti tinggal dikali 16 sama 35. Nanti bisa langsung dicek. Ini nanti dapat jawabannya itu benar 3.960. 36.960 maksudnya. Oke, jadi pernyataan ini benar. Berarti benar, salah, benar. Ya, gitu ya. Oke, next. Pertanyaan berikutnya ini terkait dengan peluang. Kita bisa lihat nomor 4.
Akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid masih sama. Peluang kelas tersebut memiliki 1 atau 2 murid laki-laki sebagai anggota pengurus inti. Oke, tadi kita sudah coba hitung. Yang kalau kejadiannya 2 murid laki-laki yang di atas ini. Ya, jadi kita bisa tinggal cari yang 1 laki-laki. Berarti 12C1 dikali 16C4 berarti kan tambah 12C2 dikali 16C3 dibagi ruang sampelnya itu adalah 28 kombinasi 5 gitu. Nah, ini mungkin emang angkanya agak kurang bersahabat nanti pas ngitung. Uh, Ya, tapi saya coba pakai cara yang cukup simpel untuk pemfaktorannya. Ini trik aja sih. 12 cair 1 itu 12. Ini berarti kita kaliin 16, 15, 14, 13, 4, 3, 2, 1. Tambah per 2 kali 1 kali yang tadi ya, ini yang di atas. Oke. 16, 15, 14, 3, 2, 1. Nah, mungkin di sini saya coba kasih trik untuk ngitung cepatnya. Jadi biar nggak buang waktu sebetulnya. Oh ya, penyebutnya jangan lupa. Berarti 28, 27, 26, 25, 24 per 5 faktorial tadi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, untuk yang di penyebutnya dulu. Ini 24, sama, coret. Ya, kemudian 5-nya kita bisa coret sama 25 nih. Jadinya 5 di sini ya, jangan lupa. Kemudian kita bisa coret yang di sebelah sini, 12-nya. Sama 4 kali 3 ya. Coret, gitu. Terus apalagi? Ini. Kita bisa coret. Teman-teman lihat ini 2 dikali 3 kali 2. Berarti kan 12. Nah, jadi kita mencoba nyisain. Ini masih ada 2 ya, ngomong-ngomong masih ada 2 sisa. Nah, kita bisa lihat di sini, kita mau coba angka yang masih ada nih. Jadi kita coba faktorin seperti itu. Nah, berarti 16, 15, 14-nya kita diemin. Ini emang sengaja nggak kita coret. Sisanya kan 13 per 2. Ditambah yang di sebelah kanan sisanya 11. Nah, ini kita bagi nih sama ini ya. 28, 27, 26, 5 gitu. Oke. Jadi kita lihat nih, ada yang bisa coret kan? 14 sama 28, sisanya 2 gitu. Kemudian 27-nya kita bisa coret sama 15 gitu kan. Oh, atau 5-nya dulu nih bisa kita coret ya. 5 bisa kita coret dulu, jadi tinggal 3 gitu kan. Kemudian 3-nya bisa sama 27 gitu. Oke. 3-nya sama 27 nih jadi 9 gitu kan. Terus apa lagi yang kita bisa coret? Ini 2 bisa kita coret sama ini jadi 8 gitu. Kemudian 8 sama 26 gitu ya. Jadi ini 13, ini 2. Nah, kemudian nanti sorry, ini jadi 4, maaf. Dibagi 2 ya soalnya. Nah, kemudian kali masuk aja ke dalam. Penyebutnya di sini udah nggak bisa kita coret, udah 117. 4-nya masuk kali ke dalam. Jadi 4-nya dikali ini, hasilnya kan 26 ditambah 44. Ternyata dapat nih 70 per 117 tanpa kita kali-kali menurun seperti itu. Jadi sebenarnya kadang tipsnya itu kita bisa sederhanain aja sih bentuknya ke dalam bentuk yang bisa difaktorin gitu. Oke, jawabannya yang C. Nah, ini soal yang legend kayaknya nih di contohnya. Jadi kita coba lihat di sini. Ya, ini narasinya. Kambing ditempatkan pada kandang suatu halaman rumput, pada suatu halaman penuh rumput. Kandang berbentuk persegi panjang ABCD dengan panjang AB sama dengan 12 dan lebar 9. Kambing ditempatkan pada dinding AB dengan tali panjangnya T. Pangkalnya itu di titik P dan berjarak X dari sudut A. Oke. Nah, pertanyaan nomor 5-nya. Jika diketahui bahwa T-nya itu berada di antara 0 sampai dengan 6, daerah merumput kambing maksimal jika titik-titik gitu. Nah, kita coba lihat gimana sih cara ngerjainnya. Nah, kita coba gambar ulang kali ya di sini. Nah, pertama-tama yang teman-teman perlu lihat di sini, ini panjang X tadi ya. Totalnya ini kan panjangnya 12.
ya. Jadi supaya maksimal sebenarnya kan T-nya harus kita panjangin ya sebetulnya. Cuma ini ada maksimalnya nih, bahwa panjang halaman itu 12. Berarti kalau kita mau jumlahin si X sama T-nya ini pasti harus kurang dari sama dengan 12 gitu. Jadi nggak boleh melebihi ya. Artinya X-nya ini berada di antara kurang dari 12 min T. Nah, selain itu, nah kalau misalnya ini kita geser, ya jadi kalau kita geser nih, ini kan cuma sketsa ya. Jadi kalau nanti di tengah-tengah sini, nah ini tadi, ini P, ini jaraknya X, ya. Ini T. Nah, berarti ini ada selisih nih, Sobat Taka. Selisihnya ini adalah X min T, yang mana ini tuh harus lebih dari 0 pasti nilainya. Ya, lebih dari sama dengan. Berarti X-nya itu harus lebih dari sama dengan T, seperti itu. Ya, berarti kalau kita gabungin nih, berarti nanti jadinya X lebih dari sama dengan T dan kurang dari sama dengan 12 dikurang T. Gitu aja. Ya, maka jawabannya yang E. Next, berikutnya. Misalkan AP sama dengan 3. Oke, kita coba gambar ulang lagi ya. Ini sini X-nya gitu ya. Nah, untuk kambing pertama, T-nya kurang dari sama dengan 9. Nah, kambing kedua ditempatkan pada kandang yang diikat dengan tali yang ditambatkan di titik Q, di mana Q-nya itu di dinding BC. Ya, jadi kira-kira sini gitu. Nah, peternak kambing perlu meyakinkan bahwa kedua kambing tidak bertemu untuk berebut rumput. Jadi nggak boleh berebut gitu. Nah, panjang tali untuk kambing kedua tidak boleh lebih dari berapa. Jadi kalau di sketsain nanti kira-kira kayak gini nih. Ya, paling nggak dia cuma bersentuhan tapi nggak boleh melewati gitu, nggak boleh ada irisannya. Nah, gimana sih berarti caranya? Oke, kita lihat di sini. Ini saya coba hapus lagi. Berarti sebenarnya di sini kita harus tarik garis, ya. Anggaplah ini kena gitu ya. Atau ini kita coba sketsa ulang di sini. Nah, gitu ya. Anggap aja ini kena emang sengaja seperti itu. Nah, berarti karena di sini adalah 3 panjangnya, berarti total selisihnya itu kan di sini 9 yang sisanya. Nah, di sini kita perlakukan pemisalan, ini T-nya, ini anggap aja P untuk yang panjang tali keduanya gitu. Ya. Nah, berarti yang kita punya hubungannya di sini apa sih gitu kan? Nah, T plus P kuadrat itu sama aja dengan 9 kuadrat ditambah, oh ya di sini tadi dikasih tahu kalau backingnya tuh 6. Berarti 6 kuadrat seperti itu. Berarti kan kita mau cari tahunya itu panjang tali kambing kedua itu nggak boleh lebih dari berapa. Berarti T plus P ini sama dengan akar dari 81 ditambah 36. Maka P-nya itu akan, oh tidak boleh lebih berarti kurang dari sama dengan ya tandanya. Berarti akan kurang dari sama dengan akar 117 dikurangin T. Gitu aja ya. Berarti yang B nih. Oke, next nomor berikutnya, nomor 7. Nah, ada lagi ya ceritanya. Misalkan tali kambing pertama itu ditambatkan di titik A. Jadi udah beda nih gambarnya. Nah, coba kita gambar lagi. A, B, C, D. Jadi sekarang talinya itu posisinya di sini. Ya, berarti kan nanti gambarnya dia ngebentuknya gini. Ya, misalkan kayak gitu. Nah, kemudian tali kambing kedua itu di C gitu ya. Jadi ujung sama ujung. Nah, tali pertama misalkan T dengan T-nya itu di antara 6 sampai dengan 9. Jika panjang tali kedua adalah maksimal sehingga kedua kambing tidak bertemu, berarti mirip sama yang tadi ceritanya. Itu misal ya. Nah, jumlah luas kedua daerah merumput kedua kambing agar mencapai minimum
untuk T sama dengan berapa. Oke, berarti ini yang kita harus minimumkan itu adalah luas daerah. Ya, kita akan cek nanti gimana cara ngerjainnya. Nah, berarti kalau dari soal sebelumnya, langkahnya itu kan kita tarik garis ke sini. Ya, ya ini nggak lurus. Coba kalau kita lurusin sedikit. Ya, berarti kita misalkan T, ini kita misalkan dengan P gitu ya. Berarti mirip kayak tadi sebetulnya. Nah, ini kan karena dia 12, ini 9, berarti kita udah tahu nih. Kalau T plus P-nya sama dengan 15 dari Pitagoras. Karena kebetulan triple ya. Oke, nah kita coba cari aja luasnya nih. Untuk ngitung luasnya berarti seperempat pi T kuadrat gitu ya. Ditambah seperempat pi P kuadrat. Nah, karena kita mau mencari nilai T yang minimum, berarti yang di sini kita buat menjadi P sama dengan 15 dikurang T. Gitu. Nah, ini kita keluarin aja seperempat pi-nya karena nggak ngaruh. Berarti T kuadrat ditambah 15 min T kuadrat. Gitu. Ya, kita coba bongkar. Jadi T kuadrat ditambah 225 min 30 T ditambah T kuadrat. Nanti kalau kita sederhanain gitu ya. Pi per 4 dikali 2T kuadrat min 30T ditambah 225. Nah, kalau sobat akal lihat di sini, ini tuh sama aja dengan fungsi kuadrat. Yang kalau A-nya itu lebih dari 0, yang mirip sama pembahasan PK yang kemarin, dia itu terbukanya ke atas. Nah, kalau terbuka ke atas, dia punya di sini adalah titik minimum. Jadi sesuai dengan pertanyaan soalnya itu, nilai minimumnya saat kapan? Karena dia minta T, berarti cukup kita pakai yang cara X puncak gitu. Yang pakai min B per 2A. Artinya, ini langsung aja, min 30 dibagi 2 kali 2. 30 dibagi 4, hasilnya adalah 7,5. Gitu aja. Ya. Jadi jawabannya yang C di sini. Oke, next. Ini berikutnya, penalaran matematikanya nomor 8 sampai 10. Jadi sekedar kita lihat ya, kita bisa simpulkan. Kalau soal penalaran matematika ini, kita harus membaca dan menganalisa dari teks yang sudah diberikan atau wacana yang sudah diberikan. Oke, Liga Serie A Italia seperti berikut, teman-teman. Ini posisi saat ini gitu ya. Yang mana ada 20 klub di sini. Ya. Nah, seperti aturan main bola biasanya ya, kalau menang poinnya 3, imbang poinnya 1, dan kalah poinnya 0. Oke, ini untuk nomor 8. Jadi kita nggak perlu baca semuanya sekaligus, kita langsung ke pertanyaannya aja. Total banyaknya pertandingan di Liga Serie A Italia adalah berapa pertandingan? Kalau tadi kita baca, setiap klub ini kan ada 20. Nah, mereka melakukan tepat pertandingan setiap tim. Ini istilahnya tuh home away gitu ya. Jadi nanti simple tinggal kita kalikan 2 aja. Nah, kalau ada 20 tim, berarti logikanya gimana sih? Nah, ini sama aja dengan banyaknya pertandingannya itu sama aja dengan 20 kombinasi 2 sebetulnya. Karena dari 20 tim kita pilih 2 tim aja ya. Berarti sama aja dengan 20 kali 19 dibagi 2 gitu logikanya. Berarti kalau dibagi dapatnya 190 pertandingan. Tapi ini baru 1 kali pertandingan aja nih. Gitu ya. Nah kan karena harus 2 kali berarti sama dengan 380. Atau ini kalau nggak mau, ini kan kalau 1 kali pertandingan aja. Kalau langsung mau ngitung home away sebenarnya langsung pakai aja 2 permutasi 2. Tinggal 20 dikali 19 gitu ya. Langsung dapat 380. Jawabannya yang C. Oke, poin minimal yang harus diperoleh Napoli di pertandingan sisa untuk menjamin tim ini sebagai juara Serie A. Oke, kita lihat ya. Ini kebetulan kayak data sekarang sih ya, Napoli lagi mimpin ceritanya. Oke, pertama kita harus hitung dulu poinnya. Ini kita bikin satu kolom lagi. Ini kita kali 3, ini kita kali 1, ini 0, nggak usah diperhatiin. Kali 3, kali 3, kali 3, kali 3, kali 1, kali 1, kali 1, kali 1. Ya, sebenarnya meskipun ini diberikan 5 tim, kita cukup perhatiin 3 tim teratas aja sebetulnya.
Kenapa? Karena di sini AC Milan pertandingannya masih nabung 1 gitu. Oke. Kalau poinnya 29 dikali 3 itu kan hasilnya adalah berapa tuh? 87 ya. 87 ditambah 1 poin ini hasilnya 88. Kemudian ini dapatnya 72 ditambah 2 berarti 74. Kemudian ini 23 kali 3 hasilnya adalah 69 ditambah 5 ya 74 juga. Nah, yang ini kita nggak usah hitung sebetulnya. Ya. Oke. Nah, berarti cara ngitungnya tuh gini kalau di sepak bola. Kita lihat ini pertandingannya kan kurang 7 ya supaya pasti ya. Ah, berarti kalau dia menang terus, berarti kan dia dapat 7 kali 3 yaitu 21. Berarti kalau ini si AC Milan dapat 21 poin, poinnya dia itu sekarang adalah 95 nantinya. Nah, kalau si Napoli pengen menjadi juara, berarti dia harus melewati poinnya ini kan. Nah, tinggal kita kurangin aja 95 dikurang 88 dapatnya 7 poin. Nah, supaya pasti menang, kita cukup tambahin 1 poin aja gitu. Jadinya 8 poin untuk pasti juara. Nah, kalau yang Atalanta ini gimana? Kalau dia ini kan masih ada 6 partai. 6 kali 3, 18. Ya, jadi kita nggak perlu perhatiin si Atalanta. Yang kita perlu perhatiin AC Milan karena poinnya itu lebih jauh gitu. Lebih mungkin jauh si AC Milan. Oke, jadi artinya cuma tinggal 8 poin aja. Gitu. Next, nomor berikutnya. Nomor terakhir ya. Jika pertandingan tersisa, Atalanta memenangkan 2 pertandingan dan sisanya imbang, ya. Kemungkinan komposisi menang imbang kalah untuk AC Milan pada pertandingan sisa untuk menjamin bahwa AC Milan menempati peringkat kedua di klasemen akhir. Oke, jadi kita bandingin ya. Atalanta kan tadi mainnya 3-1. Nah, terus menangnya dia bilang dia udah menang 24 nih. Nah, 24 menang. Nah, di sini dibilang dia memenangkan 2 pertandingan. Oh, berarti tambah 2, sisanya imbang. Ya. Oh, Atalanta yang 3-2 ya tadi, sorry. Berarti kan karena dia sisanya imbang, ini tinggal 6 partai. 2-nya udah menang. Berarti yang serinya itu 2 ditambah 4 gitu ya. Kalahnya nggak usah diperhatiin, nggak apa-apa. Oke, berarti di sini dia itu udah mendapatkan tambahan poin. Tadinya kan 74 tuh. 74 ditambah 2 kali menangnya itu adalah 6 ditambah 4 kali seri berarti 4. Dapat 84 poin. Gitu. Kalau Milan, dia main 3-1 ya. Menangnya dia sekarang itu 23. Nah, serinya 5 gitu ya. Oke. Ya, dia mau supaya pasti di posisi kedua. Jadi kalau kita lihat dari sekarang, poinnya AC Milan itu kan tadi 74 ya. Berarti dia harus dapetin 11 poin sebenarnya ya. Nah, dia harus dapetin 11 poin tambahan. Ya. Berarti kita tinggal hitung aja mana yang hasilnya 11 poin gitu. Atau lebih ya, lebih dari sama dengan 11 poin. Kalau yang pertama ini berarti 3 kali 3 9 dia tambah 3 kali 1 dapatnya 12. Ah, ini boleh nih. 1 benar, 3 juga benar. Kalau yang 4, kalau pernyataan nomor 2 9 ditambah 2 kan. Ah, ini juga boleh nih. Karena kita mau lebih dari 11, lebih dari sama dengan 11 poin. Tapi kalau pernyataan nomor 4 dia cuma dapetin 9 poin. Nah, ini salah ya, nggak boleh. Artinya cuma yang benar 1, 2, 3 aja. Gitu. Oke, kita cek ya jawabannya ya. Ah, CC, BB, benar salah benar sama. C juga, E, B, C, 380, 380, CC, A. Oke, jadi ini juga benar semua ya. Sama kayak PK.
Oke Sobat Akademia, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada pertanyaan terkait video kali ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang belajar bareng kita. Sekian dari video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.